Rp20.000 di Collective Collaboration Space Yogyakarta. Nah, teman-teman yang saya muliakan, marilah kita membuka acara ngaji at Collective edisi bulan Februari pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sesi selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan suci ayat suci Al-Quran, yaitu membaca dengan surat Al-Ahqaf ayat 13 yang akan dibacakan oleh Kak Laila. Teman-teman yang hadir dipersilahkan untuk membuka mushaf atau Al-Quran digitalnya masing-masing. Kepada Kak Laila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullah khairan katsira. Kak Laila, semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran menjadikan agenda kita pada sore hari ini penuh berkah. Amin. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke sesi materi nih, tapi sebelumnya kita ada beberapa rules yang harus ditaatin dulu nih. Pertama, ruang Zoom akan dibuka pada pukul 3, yaitu 30 menit sebelum acara webinar dimulai. Lalu kedua, partisipan wajib mengisi daftar hadir yang akan diberikan saat webinar berlangsung melalui kolom chat. Lalu yang ketiga ada menggunakan username berupa nama lengkap. Yang keempat, partisipan wajib untuk berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, partisipan diharapkan dapat menghidupkan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama acara berlangsung, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kelima, nonaktifkan audio selama acara berlangsung, kecuali apabila diminta oleh narasumber atau panitia. Dan yang terakhir, menggunakan fitur raise hand ketika hendak bertanya. Nah, selanjutnya kita memasuki acara inti nih, teman-teman. Topik acara kita hari ini berjudul Tetap Istiqomah Walaupun Ingin Menyerah yang akan disampaikan oleh Kak Heni Ensa Fortuna Azhar, atau yang biasa kita sapa Kak Ensa. Sedikit perkenalan tentang Kak Heni Ensa. Kak Heni sekarang berdomisili di Bandung. Kegiatannya akhir-akhir ini yaitu aktif menjadi volunteer di beberapa komunitas sosial dakwah. Kak Heni juga merupakan founder dari @tulisanensa serta merupakan manajer program development di @amalsoleh.com. Wih, keren banget nih prestasi Kak Ensa. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng Kak Ensanya. Kepada teman-teman panitia bisa mempersiapkan share screen-nya, dan kepada Kak Ensa, waktu dan tempat saya persilakan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam Kak Ensa. Ada Kak Laila juga ya, yang tahun lalu jadi moderator. Iya nih Kak. Masya Allah ya, luar biasa. Dan teman-teman semua mungkin yang belum bisa saya sapa satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mulai aja ya berarti ya. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya ini nyantai aja ya, jangan dibawa tegang atau gimana. Ini kita di sini niatnya belajar bareng-bareng, bukan berarti saya jadi narasumber di sini ilmunya udah pasti lebih tinggi dari teman-teman. Ini kita siapa tahu ada yang bisa diambil, maka kita sama-sama luruskan niat kembali dan bawa santai aja gitu ya, jangan dibawa serius banget gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wahin, ya mahu wa yukafi bazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagian jalali wajhikal karim wa azim sultanik.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, adik-adik, dan teteh-teteh yang saya cintai dimanapun kalian berada ya. Insya Allah saya cintai karena Allah, karena kita saudara sesama muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berlangsungnya sharing online ngaji kolektif yang diselenggarakan oleh Rumput Melani ya, betul. Masya Allah, Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa sharing, meskipun tadi sempat kehujanan. Apa di sana pada hujan nggak? Boleh ya? Tulis di kolom komentar aja. Di sini hujan teh, di sini mendung. Kalau di sini hujannya di pipi, boleh dicurhatkan. Masya Allah, semoga tidak menurunkan semangat kita, menurunkan untuk kemudian bisa di sini hujan, ada yang hujan, ada yang mendung, baru mendung. Baiklah, ya semoga tidak menurunkan semangat kita dan tidak mengurangi keberkahan dalam mencari ilmu ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan gitu ya. Berbicara tentang nikmat dari Allah, kalaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, kemudian dahan dan ranting di seluruh dunia ini dijadikan tangkai penanya, maka insya Allah nggak akan cukup, nggak akan bisa kita menuliskan semua nikmat yang telah Allah kasih. Karena nikmat Allah itu bukan untuk dihitung, tapi untuk disyukuri. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, ada konsekuensinya, apa itu? Azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik ya. Ngomongnya soal rasa syukur ya, anak muda, umur yang masih ada gitu ya, tenaga yang masih ada, itu harus kita syukuri gitu ya. Karena qadarullah beberapa jam lalu saya dapat pengumuman dari masjid, ada anak kelahiran 2004, Allah panggil. Ya Allah, itu jadi reminder banget ya buat kita gitu. Ternyata usia muda nggak menjamin kalau umur kita itu akan panjang gitu ya. Insya Allah, semoga jadi reminder ya. Dimanapun teteh-teteh berada, semoga baik-baik aja, sehat-sehat dan bahagia ya tentunya ya. Kalau boleh tahu nih, pada dari mana aja, boleh ketik di kolom chat ya. Oke, boleh ya diaktifkan aja kan kita nyampe. Boleh di slide teh? Oke, boleh di slide. Jogja, Masya Allah. Jogja, Masya Allah. Ini mayoritas Jogja ya kayaknya ya. Jakarta, Bekasi, wah luar biasa. Jadi mana lagi nih yang lain nih, jangan malu-malu, ayo. Medan, Masya Allah. Ini ya, bisa ketemu wasilahnya Rumput Nurani dari berbagai daerah nih, luar biasa. Boleh di slide teh ininya, apa namanya, PPT-nya. Sumedang, wah Majalengka, luar biasa. Bandung lah sama, sami atau sarang abi. Boleh di next PPT-nya. Kalau di aku belum ke next nih PPT-nya, atau emang belum ke next atau akunya gangguan ya teman-teman. Oke. Oke, nah ini ya sebelumnya tadi udah dikenalin ya. Jadi orang tua saya menamai saya Hani Ensa Fortuna Azhar, yang artinya kesayangannya ibu yang beruntung dan memiliki nasib yang cerah. Semoga ini jadi doa ya, amin. Usianya masih 21 tahun karena 22 tahunnya nanti Juli ya kebetulan. Tadi ada dijelasin juga aktif menjadi volunteer di berbagai komunitas sosial dakwah, founder Tulisan Ensa dan manajer program development di amalsa.com. Nanti boleh ya main-main kalau ke Bandung. Kalau ada yang pernah dengar Masjid Al-Latif, nah alhamdulillah aku juga aktif di situ nih. Jadi boleh teman-teman kalau nanti yang berkunjung ke Bandung, kita ketemuan ya. Dan saya punya moto hidup, jika kamu gagal menjadi perempuan cantik, maka jadilah perempuan yang taat dan bermanfaat. Oke, ngomongin ya pertama kan istiqomah gitu ya. Berusaha istiqomah walaupun ingin menyerah gitu ya. Kenapa sih ingin menyerah? Tentu ada masalah ya. Oke, kalau ingin kita teliti kembali gitu ya, masalah itu apa sih? Boleh di next. Oke, masalah itu apa sih? Nah, aku mau sambil dengar dari pandangan teman-teman. Masalah itu apa sih? Ayo, kalau
Kalau ditanya definisi masalah itu apa sih gitu ya? Apa yang disebut dengan masalah? Apakah jadi masalah kalau seseorang udah tahu jawaban dari yang jadi gini ya, apakah akan jadi masalah kalau seseorang udah tahu jawaban dari apa yang dihadapannya? Itu masalah bukan? Sesuatu yang dirasa masalah bagi kita itu ketika kita belum mengetahui jawabannya ya, sepakat ya. Kalau udah tahu itu bukan masalah lagi tentunya ya. Semakin besar masalah gitu ya, justru semakin besar masalah, semakin besar juga kemampuan kita mengatasi masalah tersebut. Kerjaan kita sebagai anak muda adalah mencari jawaban atas masalah-masalah yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Jawaban untuk menghadapi masalah demi masalah, kita yang lebih berkualitas untuk kita. Bukan masalah yang itu-itu aja. Justru hati-hati kalau kita masih berkutat di masalah yang itu-itu aja. Masalahnya itu lagi, bucin lagi gitu ya, itu lagi, karena kita nggak menemukan jawaban. Selama kita nggak menemukan jawaban, masalahnya akan muter aja di situ. Muternya kagak gede-gede gitu ya, tapi kalau misalkan kita atau kamu memiliki masalah kecil lalu teratasi, nanti akan naik kelas nanti akan naik kelas lagi, masalahnya jadi besar, lalu teratasi dan seterusnya. Jadi mindset-nya kayak gini, semakin besar masalah dan kita bisa mengatasinya, berarti kita akan naik kelas gitu ya. Yang kita nggak sadar, hidup kita makin lama makin naik ternyata ya, karena adanya masalah atau ujian ini tuh. Masalah makan akan terus ada ya, betul ya? Di sini ada yang nggak pernah punya masalah selama hidupnya? Boleh di kolom chat gitu ya. Pasti pernah ya dengan takaran yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi apakah masalah yang kita hadapi ini dari waktu ke waktu itu kualitasnya naik atau enggak? Pertanyaannya itu. Setiap kita punya masalah, tapi setiap masalah yang kita hadapi itu menaikkan kualitas kita atau tidak? Atau stuck di situ-situ aja? Ayo, selamat beroverthinking. Enggak bercanda, aku nggak ngajak overthinking. Kalau masalahnya di situ-situ aja, itu pertanda Allah tuh lagi sayang sama kita. Karena kita belum mampu kalau naik kelas atas. Jadi terus dikasih ujiannya itu aja. Diibaratkan ya, pelajaran SMA itu nggak akan dikasih ke anak SD. Sepakat? Karena kapasitasnya Allah udah tahu gitu ya. Karena kita tahu kapasitas anak SD ke kemungkinan kecil nggak bisa mengisi soal-soal untuk ujian anak SMA gitu ya. Jadi diibaratkan kita juga seperti itu. Kalau kita permasalahannya dari dulu kurang lebih naik atau misalkan berarti kalau misalnya saya itu aja berarti kapasitas kita belum mampu untuk bisa mengatasi masalah-masalah selanjutnya kayak gitu ya. Nah, tetapi kualitas hidup tuh harus ditingkatkan dengan apa? Dengan perjuangan. Gimana sih dengan perjuangan teh? Yaitu dengan menghadapi masalah-masalah yang berkualitas. Jadi mulai saat ini gitu ya teman-teman, memang ya nggak ada sesuatu hal yang nggak ada masalahnya. Pasti ada ya konsekuensinya. Pasti ada positif negatifnya. Begitupun dengan masalah, bukan masalah, begitupun dengan ujian kita menuju ke istiqomahan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, tantangan istiqomah di masa muda ya. Kita anggaplah ya kita muda ya, anggap aja seumuran ya. Keistiqomahan dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan menjauhi larangan-larangannya merupakan suatu tantangan tersendiri, terutama ketika dalam masa muda ini ya. Masa muda dan remaja merupakan fase penuh tantangan, beberapa orang menyebutnya masa pencarian jati diri gitu ya. Kendalanya anak muda ini kadang cuma sekedar pengen ikut-ikutan, habis itu udah. Melihat yang hype dikit, ikutan, habis itu udah. Atau semangat memulai tapi nggak semangat menyelesaikan. Ini nih memang kendala anak muda tuh kayak gitu ya. Jadi ada yang lagi rame ikutan-ikutan, bikin-bikin, tapi setelah males moodnya turun gitu ya, udah nggak dilanjutin. Padahal di usia muda ini kita harus memanfaatkan berbagai kesempatan meskipun pada akhirnya harus merasakan kegagalan dulu gitu ya. Yang jelas kita harus semangat memulai dan semangat juga menyelesaikan. Banyak hal yang datang nggak terduga, banyak gejolak atau emosi baru yang muncul. Apalagi di era modern saat ini, di mana semuanya serba canggih, begitu banyak informasi yang bisa kita dapetin gitu ya, baik informasi negatif maupun positif. Tetapi bekal utama dengan menjaga tauhid, maka pelan-pelan akan mencintai Allah dan tidak ada
Yang ditakuti selain Allah merupakan salah satu langkah yang dapat memberikan impact yang baik, baik untuk diri kita sendiri atau seorang manusia kepada orang lain gitu ya. Karena tadi yang lagi di Quran surat Al-Ahqaf ya, yang dibacakan sama Teh Laila, itu ya, tadi kan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi kuncinya, setelah kita bisa menghadapi masalah atau akan menghadapi masalah, untuk kapasitas yang lebih tinggi dalam diri kita, ya kita harus yakin kalau Tuhan kita ini Allah gitu ya. Kita ini dari hamba yang maha kaya, kita ini hamba dari yang maha pemaaf, kita ini hamba dari Allah gitu ya, yang maha besar, yang maha agung, yang tentu tidak ada tandingannya gitu ya, yang maha sempurna. Oke, baik ya, ngomongin pengen nyerah pas istiqomah gitu ya, walaupun ingin nyerah padahal pengen istiqomah gitu ya, ada yang udah tahu apa itu futur? Nah, ini penyakitnya ya, walaupun ingin nyerah tuh disebutnya futur. Boleh di next ya? Oke, jadi futur versi teman-teman apa sih yang teman-teman tahu? Yang terlintas di teman-teman futur itu apa sih? Misalkan males, atau futur itu apa sih gitu kan? Lemah iman atau apa, itu boleh ya di kolom chat aja. Oke, boleh di next ya? Futur gitu ya, berbicara tentang futur adalah rasa malas dan lemah setelah sebelumnya ada masa rajin dan masa semangat gitu ya. Futur adalah rasa malas, menunda, terus lambat setelah bersemangat. Itu namanya futur gitu ya. Jadi ada fasenya di mana kita tuh semangat banget ya, tapi tiba-tiba turun. Berarti itu kita tuh lagi futur gitu ya. Jadi tidak bergairah dalam melakukan kebaikan. Saat futur mendera, semangat berbuat kebaikan lemah bahkan anjlok. Masa-masa futur adalah situasi yang patut diwaspadai gitu ya. Pasalnya kenapa? Keadaan futur bukan saja semangat berbuat baik gitu ya, menurunkan berbuat semangat baik gitu ya, yang menurun, dorongan melakukan keburukan yang menjadi menguat gitu ya. Jadi futur ini tuh bahaya banget ya. Selain menurunkan semangat kita berbuat kebaikan, ini juga menguatkan kita untuk melakukan keburukan gitu ya, karena manusia tuh akan disibukkan oleh dua hal gitu ya. Kalau nggak kebaikan, keburukan. Kalau nggak keburukan, ya kebaikan gitu ya. Pertahanan menghadapi bisikan setan ini dan ajakan hawa nafsu menjadi sangat rapuh pokoknya ya. Oke, Teteh slide-nya boleh tolong di slide, boleh digeser. Makasih ya. Alhasil, seseorang yang sedang futur mudah takluk oleh godaan dan rayuan. Jadi nggak mengheranin ya, jika terkadang kita menjumpai orang yang udah bertobat, bahkan begitu gigih dalam kebaikan, tapi beberapa waktu tuh kemudian terperosok kembali ke dalam keburukan. Atau mungkin bahkan diri kita sendiri ya, kita tuh lagi rajin-rajinnya ya, tiap kajian didatengin, tiap kajian diikutin, sholat rajin, tapi ada saatnya masa-masa kita teh jadi tiba-tiba turun semangat teh. Nah gitu ya, jadi memang itu yang membuat kita ingin menyerah adalah penyakit futur. Boleh di next lagi, Teh? Oke. Belum kegeser ya? Apa di aku aja ini Teh yang belum kegeser? Di aku juga ini sih Belum ya? ngeblank ya. Oh ya, ngeblank ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini nyambil aja ya. Oke. Ini udah masuk ke yang semangat beribadah yang naik turun. Boleh di ya, nah itu. Oke, semangat beribadah yang naik turun gitu ya. Kondisi seperti ini terkadang nggak bisa kita hindari ya. Bahkan Nabi pun telah menyebutkan dalam hadis yang artinya setiap amalan ada masa bersemangat dalam melakukannya. Dan setiap masa bersemangat ada waktunya melemah. Gitu ya. Jadi memang ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa gitu ya. Kalau misalkan memang manusia tuh kayak gitu. Ada masanya semangat, ada masanya malas. Jadi yang namanya ibadah gitu ya, atau keimanan tuh yaitu naik dan turun. Tapi perlu kita pahami kalau kita ini hanya manusia biasa, nggak pernah energi kita tuh bisa 100% semangat terus. Nggak mungkin gitu ya. Mungkin di sini ada yang nggak pernah malas. Boleh tulis di kolom chat kalau misalkan ada, keren banget mau minta tipsnya. Pasti pernah ya gitu ya. Penyakit futur ini harus diwaspadai karena dia menyerang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, selanjutnya maksudnya. Selanjutnya, iya, jenis-jenis orang menghadapi futur gitu ya. Yang pertama gitu ya. Ketika futur, dia berhenti sama sekali dari aktivitas kebaikannya. Jadi ada orang yang dia tuh lagi futur, jadi ya udahlah, udah lagi males kayak embel-embel self love ya. Embel-embel mencintai diri sendiri, ya nggak apa-apa dong, aku kan punya hak. Justru itu ya, kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan gitu ya, jangan sampai salah kaprah gitu ya. Yang kedua, ketika futur, namun dia tetap paksakan dirinya untuk tidak berhenti dari aktivitasnya. Dia tahu futur males, tapi dia berusaha melawan egonya ya gitu ya. Itu udah keren gitu ya. Udah keren banget, udah mau berusaha. Tapi ada yang lebih keren itu jenis orang yang ketiga, kembali kepada keadaan semula. Jadi dia semangat lagi seperti keadaan semula, bahkan lebih gitu ya semangatnya. Golongan ketiga adalah golongan yang terbaik, dan golongan itu adalah golongan yang paling sedikit. Karena, boleh di next? Next lagi. Oke, slide selanjutnya. Oke. Nah, karena yang paling mahal dari kita semua salah satunya adalah menjaga semangat. Sepakat gak sih? Semangatnya, karena semangat itu nggak bisa dibeli dan nggak bisa dijual ya. Mau beli semangat, nggak ada yang jual gitu ya. Mau dijual ke orang lain, kita mau ngejual semangat kita ke orang lain kan nggak bisa juga ya. Jadi menurut saya, menjaga semangat adalah hal yang paling mahal. Jadi kalau Allah kasih semangat, kasih taufik, kasih pertolongan untuk beribadah, maka bersyukur kepada Allah dan berbanyak doa. Karena yang buat itu semua adalah Allah. Diibaratkan kalau misalkan semangat tuh kayak hidayah gitu ya. Gak semua orang tuh dikasih kesempatan untuk bisa semangat, untuk bisa dapet hidayah. Tapi hidayah kan levelnya lebih tinggi ya. Ini semangat tuh udah mahal, apalagi hidayah gitu ya. Bismillah, dengan izin Allah gitu ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, istiqomahlah kalian walaupun kalian memang tidak mampu sebetulnya, tapi berjuanglah untuk istiqomah. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa karena keinginan sendiri, kalau misalkan kitanya nggak pengen gitu ya, minimal kitanya ada niat dan kita harus mulai memaksakan. Pernah dengar nggak sih istilah bisa karena terbiasa, bisa walaupun awalnya kepaksa gitu ya. Kalau di kata Ustadz Lukman ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Wah, itu tingkatannya lebih lagi gitu ya. Ini masih lembut lah ya, tapi berjuanglah untuk istiqomah. Oke, boleh di next lagi, Teh? Oke, tidak menyadari sama dengan berbahaya. Apa nih? Nah, ketika kita sedang malas, gak mau mengerjakan kegiatan apapun, maka cara terbaik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita dengan menyadari bahwa kita nih sedang futur gitu ya. Oh iya, kita lagi futur. Tapi yang paling bahaya itu justru ketika kita tuh nggak sadar kalau misalkan kita teh itu hal yang biasa gitu ya. Nggak menyadari kalau kita tuh lagi futur gitu ya, teman-teman. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang berbahaya banget. Kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Sehingga kalau dibiarkan, ini akan menjadi penyakit yang kronis gitu ya. Kalau disebut penyakit, maka ketidaksadaran kita akan futur nantinya berstadium gitu ya. Hingga na'udzubillah min dzalik jika sulit diobati. Nah, yang tadi kan udah dibahas ya, ada hadis yang mengatakan sesungguhnya tiap amalan ada masa semangat, ada masa malas gitu ya, barang siapa yang tatkala di masa futurnya ia tetap kembali kepada Allah, kepada sunnahku, maka dia akan beruntung. Jadi, mau nggak mau kita harus memaksakan diri. Yang pertama tuh sadar dulu gitu ya. Kadang kita ngecek gitu ya, kayak kita teh bisa jadi gitu ya, hal yang ujian kebaikan bisa jadi itu membuat kita ingin, Allah tuh pengen kita bersyukur. Ujian kesedihan itu bisa jadi Allah teh kangen sama kita agar kita teh kembali kepada jalan yang benar, seperti itu. Kunci ketika kita sedang dihinggapi futur adalah jangan sampai meninggalkan yang wajib gitu ya. Jadi setelah sadar, minimal kita nggak meninggalkan yang wajib kalau kita belum bisa menjalankan yang sunnah, seperti itu. Jadi kemudian tanda-tandanya nih ya. Terus gimana teh bisa ngedeteksi biar kita teh sadar? Oke, boleh di next. Tanda-tanda
seseorang mengalami futur gitu ya, ketika hatinya mulai keras. Hati kerasnya gimana teh? Ketika aku nggak ada rasa sama dia? Bukan. Hati keras itu ditandai dengan hati yang tidak terenyuh, tidak bergetar, tidak berasa sama sekali ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Jika hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan merasa kenyang dengan kalam Allah kayak gitu. Jadi cek hati kita kembali ketika kita misalkan mulai jauh dengan Al-Qur'an, mulai meninggalkan hal-hal yang wajib, mulai meninggalkan hal-hal sunnah, itu kita biasa aja. Bisa jadi cek lagi ya, itu bisa jadi hati kita sedang keras, hati kita sedang kotor gitu ya. Gitu. Jadi mendeteksinya gimana? Yang pertama teman-teman, kita mulai sadar, kita ngecek apakah hati kita ini lagi keras atau enggak gitu ya. Kalau misalkan udah seperti itu, segera balik, paksakan gitu ya. Lakukan kembali hal-hal yang biasa dilakukan, jangan sampai kasih kesempatan untuk kita melakukan hal-hal keburukan atau kemalasan. Jadi jangan dikasih waktu untuk embel-embel kita cinta sama diri sendiri nih, ya udah nggak apa-apa nggak melakukan hal yang wajib. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, boleh di next teh. Penting dipahami dan cara mengatasi futur. Nah, ini ya tips-tipsnya. Ini agak cepet ya aku membahasnya karena nanti kan ada sesi tanya jawab ya, biar lebih ke sama teman-teman. Boleh di next. Yang pertama itu ada TIAS. Kalau ini dari Ustadz Lukman tuh TIAS ya singkatannya. Taubat, iman, amal soleh gitu ya. Bukan amalsoleh.com-nya, ini mah amal soleh gitu. Taubat, rendah hati diri kepada Allah. Beriman, meyakini bahwa Allah akan memberikan kebaikan, dan beramal soleh sebagai ikhtiar. Nah, di Quran Surat Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah oleh kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi untuk mengatasi si futur ini dan supaya kita selalu istiqomah, yang pertama kita lakukan adalah taubat gitu ya, rendah diri sama Allah. Setelah itu kita beriman atau meyakini gitu ya bahwa Allah yang memberikan kebaikan. Setelah itu kita melakukan amal soleh sebagai ikhtiar. Nah, kalau ketiga ini sudah bisa kita lakukan, insya Allah mungkin ada kejahatan atau keburukan yang kita lakukan di masa lalu, bisa Allah gantikan. Bahkan di sini bilang ya, mereka diganti Allah gitu ya. Dibilang mereka diganti Allah dengan kebaikan. Karena berarti ini kan udah pasti ya, janji Allah tuh nggak ada yang kayak doi gitu ya, pasti ada melesetnya gitu ya, gak kayak manusia yang pasti ada lupanya, ada melesetnya, ada yang tidak menepatinya. Tapi kalau janji Allah tuh nggak ada yang nggak ditepati gitu ya. Jadi kalaulah misalkan ya mikirin, ketika seluruh dunia mengecewakanmu, maka ingat Allah tuh nggak pernah mengecewakanmu gitu ya. Jadi kalau misalkan ingat ya, Allah itu adalah satu-satunya yang nggak pernah ngecewain kita gitu ya. Adapun hal buruk atau ujian yang kita alami itu bisa jadi dari perbuatan dosa kita, yang dimana Allah ingin menghapuskan dosa kita agar tidak diberi azab di akhirat kelak. Seperti itu. Kita tahu tidak ada yang bersih ya tanpa dosa gitu ya. Di sini ada yang nggak punya dosa? Boleh ngacung. Pasti pernah ya berbuat salah, merasa futur, namanya juga manusia biasa. Hanya bedanya, orang-orang beriman ketika dia berbuat dosa, dia ketakutan luar biasa. Namun, orang yang jauh dari Allah, dia tidak ada rasa dan menganggap dosa yang sudah dia lakukan hal yang biasa saja gitu ya. Jadi yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang belum beriman gitu ya, yaitu ketika berbuat dosa dia merasa ketakutan, merasa menyesali dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman itu keyakinan gitu ya, keyakinan yang berbuah perbuatan gitu ya. Jadi kita setelah meyakini kita melakukan perbuatan. Kalau keyakinannya belum jadi perilaku, berarti belum iman misalkan kayak gitu. Kita ngaku kita beriman, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban, tapi kita tidak mau menolong orang, tapi kita tidak mau memaafkan, misalkan kayak gitu. Nah, itu
diragukan keimanannya, karena adanya iman, adanya kita dikatakan beriman, itu harus selaras dengan perbuatan, seperti itu. Perilaku, jadi kalau keyakinannya belum jadi perilaku, berarti belum iman. Iman dan amal tuh nggak bisa dipisahin. Jadi ciri orang beriman adalah ada perbuatannya. Beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian beramal soleh sesuai kemampuan gitu ya. Tapi bukan berarti oh ya udahlah yang gampang weh beramal soleh mah gitu kan, sesuai kemampuan, nggak gitu juga ya konsepnya. Jadi maksudnya di sini teh kayak melakukan hal yang wajib bertahap gitu ya, semua juga jangan berlebihan dengan kayak tiba-tiba langsung kayak gini ya. Khawatirnya gini ya, kita teh terus misalkan naik ya, terus tiba-tiba dihilangin aja semuanya. Mending pelan-pelan ya, istiqomah itu kan pelan-pelan dilakukan secara konsisten tapi terus bertambah. Itu istiqomah gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Karena kalau ngomongin jalan kebaikan atau beramal soleh gitu ya, jalan kebaikan itu banyak teman-teman. Tinggal tanya sama diri kita sendiri, mau atau enggak ambil peluang gitu ya. Mau enggak ada nama kita di setiap peluang kebaikan yang udah Allah beri gitu ya. Allah kasih fasilitas kita badan yang sehat, Allah kasih fasilitas kita punya sosial media, Allah kasih fasilitas kita masih ada orang tua gitu ya. Nah, kita mau nggak ngambil jalan kebaikan dengan birrul walidain misalkan dari yang terdekat gitu ya, berbakti kepada orang tua kayak gitu ya, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya yang penting banget nih ya supaya kita tetap istiqomah walaupun ingin menyerah, teman setelah iman. Ini ya mungkin teman-teman yang pernah ikut sharing, saya selalu mengingatkan ini karena ini penting banget gitu ya. Karena iman itu naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Kenapa teman? Karena iman kita bisa tumbuh karena teman, atau sebaliknya, iman kita bisa runtuh karena teman. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya gitu ya, wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari kayak gitu ya. Jadi pentingnya iman teman setelah iman itu akan berpengaruh pada produktivitas kita. Teman kita malas, kadang kita juga kebawa malas. Teman kita ambis, kadang kita kebawa ambis ya. Siapa sih yang enggak, jadi kayak gini ya, misalkan teman kita teh rajin melakukan sholat sunnah, setelah sholat tuh langsung baca Quran, kita juga seenggaknya berpikir lah ya, jadi kayak kok dia bisa sedangkan aku enggak ya, atau minimal kebiasaan-kebiasaan kecil dari soal makanan atau selera makan gitu ya. Aku teh asalnya nggak suka pedas misalkan, tapi teman-teman aku tuh banyak yang suka pedas, jadi aku kebawa suka pedas. Pernah nggak sih kayak gitu ya, relate ya? Kayak gitu. Jadi makanya itu pentingnya teman setelah iman. Karena iman kita bisa tumbuh karena teman, atau sebaliknya iman kita bisa runtuh karena teman. Makanya kita hati-hati. Tapi bukan berarti kita ngejudgment ya. Ini teman dalam artian sahabat ya, teman dekat gitu ya. Kalau kita kan bisa aja berteman dengan siapapun tanpa rasis, dengan kayak dia mah belum, misalkan ya, misalkan aja ya, dia mah belum berhijab, nanti aku kebawa berhijab, mending aku nggak usah berteman sama dia. Nah, nggak gitu, itu namanya menjudge ya. Tidak disarankan seperti itu, justru kita harus merangkul, karena namanya dakwah itu merangkul bukan memukul gitu ya. Seperti itu. Boleh di next? Nah, lagi-lagi nih ya, menyadari ketika iman naik dan turun. Kita harus menyadari bahwa hati ini mudah sekali untuk bolak-balik gitu ya. Kadang pagi-pagi lagi senang, siangnya lagi sedih tiba-tiba gitu ya. Pernah kayak gitu nggak sih? Kadang hati, perasaan, mood kita teh aduh mood swing banget gitu ya. Padahal ya itu Allah yang pegang hati kita. Kata Rasulullah gitu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh hati anak Adam itu lebih cepat terbolak-balik daripada panci yang bergoyang karena mendidih gitu ya. Saking mudahnya kita itu hatinya terbolak-balik gitu ya. Maka dari itu kita berdoa ya muqallibal qulub. Yang ini nih ya. Oke. Bisa teman-teman lihat. Jadi setelah menyadari kalau misalkan iman kita lagi naik,
dan turun teh kita langsung segera berdoa gitu. Setelah menyadari, berdoa, lalu berusaha. Doa, menyadari, doa, berusaha ya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, boleh di next. Jangan sia-siakan waktu gitu ya. Jadi manfaatkanlah masa muda kita karena masa muda itu waktunya mencari kesempatan, bukan cari aman. Waktunya mempersiapkan, bukan santai-santaian. Waktunya beramal soleh, bukan beramal salah gitu ya. Maka dari itu, kalau misalkan pernah dengar Maya, A Agim selalu bahas ini ya, kalau tahu A Agim teman-teman. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Mungkin pada ya kedengeran gitu ya yang ini gitu ya, tapi aku nggak akan nyelesain nyanyinya karena aku akan bacain aja hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. 1, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayakmu sebelum masa datang kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Jadi kita jangan menyanyiakan waktu kita gitu ya. Kita harus paham, kita harus perhatikan apa yang kita lakukan ini, apakah hanya membuang-buang waktu saja, ataukah enggak gitu ya. Karena usia yang muda nggak menjamin kita usianya akan panjang juga gitu ya. Begitu banyak contoh-contoh ya, seperti adiknya Alvin itu siapa sih namanya? Lupa. Amir ya? Amir ya? Amir kan. Itu usianya kalau nggak salah masih 20 atau 21 tahun, saya nggak tahu. Lupa lagi gitu ya. Yang jelas kan kita nggak pernah tahu ya, dia baru nikah beberapa bulan aja sama istrinya, tapi udah Allah panggil gitu ya. Itulah yang namanya kematian tuh benar-benar misteri ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu, makanya kita harus manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara ini. Jangan sampai waktu kita ini dibuang sia-sia gitu ya, dengan hal-hal yang kurang berguna, kurang bermanfaat kayak gitu. Oke, boleh di next. Iya, produktif dalam berkegiatan. Perhatikan ya, apa yang kita lakukan itu pisurgaun. Ini bahasa Sunda sih ya, aku pakai bahasa Sunda. Apakah ini teh pisurgaun teh apa ya? Apakah ini akan menggiring kita masuk surga atau picarekan dengan ini teh apakah akan membawa kita kepada murkanya Allah gitu lah ya, kalau diibaratkan. Aku mentranslatekan bahasa Sundanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ingat gitu ya, perhatikan apa yang kita lakukan ini, apakah pisurgaun atau picarekanan ya gitu ya. Apakah ini tuh mengundang surganya Allah atau ini tuh mengundang murkanya Allah ya. Karena yang akan dan sedang kita lakukan ini tuh menguntungkan atau merugikan kita ya. Jadi kita harus lebih selektif lagi dalam berkegiatan. Apakah ini tuh akan melahirkan produktivitas atau hanya sekadar hura-hura dan menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti itu. Oke, boleh di next. Oke. Duit ya, bukan uang ya teman-teman. Awas ini tadi potong duit. Bahas duit bukan ya. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya, kita harus berdoa, kita harus berusaha, kita harus ikhtiar, selanjutnya kita harus bertawakal. Dan ingat ya, ingat Quran Surat Al-Isra ayat 7 ini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Karena pernah dengar juga sih, kayak istilah apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai gitu ya. Gak mungkin kan kita nanam padi yang tumbuh mangga, betul? Sepakat ya, kita nanam rumput yang tumbuh padi gitu kayak gitu. Jadi usahakan gitu ya, mungkin ini bisa jadi motivasi untuk menyemangati kita ketika kita membantu orang lain, ketika kita bersedekah, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita melakukan suatu kebaikan lainnya, termasuk seperti kita memaafkan gitu ya, itu teh kan sama aja berbuat baik ya. Itu anggap aja sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena ini udah ada di Al-Qur'annya, udah ada di ayatnya gitu ya. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Kalau kita berbuat, jadi ingat ya ketika kita tuh mau berbuat jahat, ingat. Kalau kita jahat, kalau kita zalim, berarti kejahatan ini akan balik ke kita.
Tapi sebaliknya kalau kita berbuat baik, ingat lagi kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita. Udah banyak gitu ya contohnya. Apa ya, jangan sampai kita teh salah menafsirkan gitu ya. Ketika atuh udah aku yang nolongin, dia mah udah mah nggak pernah bilang makasih, ditolongin teh ya nggak pernah bilang makasih, nggak mau bantuin balik gitu ya. Ingat lagi kalau kita berbuat baik itu buat diri kita sendiri seperti itu. Jadi bukan semata-mata nolongnya orang aja. Dan ingat lagi ketika kita sedang membahagiakan orang lain, apalagi membahagiakan santri, sahabat yatim, itu artinya itu sama aja kita tuh lagi mengantri akan dibahagiakan oleh yang di langit sama Allah gitu ya. Jadi jangan khawatir ya ketika kita membahagiakan orang lain, tunggu waktunya kita juga akan dibahagiakan. Kayak gitu. Yap. Boleh di next. Oke, mengingat kematian ya, lagi-lagi ya, sebaik-baiknya nasihat adalah mengingat kematian. Gak ada lagi ya, karena apa? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nih ya, saya ulangi lagi, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Gitu ya. Betapa dunia ini hanya memperdaya kita aja gitu ya. Maka dari itu jangan sampai kita merasa usia paling muda, masih muda, ya udah biasa aja. Kalau misalkan ada hal-hal yang hal-hal yang meresahkan kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya belum dulu, masih yang tadi ya. Masih yang tadi, oke ya, ini Quran Surat Ali Imran ayat 3, Quran Surat ketiga, ayat ke-185 gitu ya. Jadi, setiap kita tuh bakalan ngerasain mati, jadi jangan merasa kalau kita tuh bakalan panjang umurnya, sehingga kita bisa poya-poya, bebas gitu ya. Karena tugas kita di dunia ini beribadah dan mencari ridhonya Allah gitu ya, teman-teman. Ya, sangka baik sama Allah, apapun yang sedang kita hadapi, jika itu kesulitan, bisa jadi Allah lagi kangen sama kita, yang lagi jauh gitu ya. Jika itu kenikmatan, bisa jadi Allah pengen kita bersyukur kalau itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Oke, boleh di next? Oke, peluk diri sendiri, ikutin dalam hati gini ya. Peluk diri sendiri, ikutin dalam hati. Tutup aja matanya, nggak apa-apa. Anggap aja nggak ada aku dan jangan liatin aku. Jadi tutup aja matanya gitu ya. Peluk diri gitu ya. Relax. Jangan diapa-apain, kan online. Kan online ya, oke. Tutup matanya. Peluk diri sendiri. Ikutin dalam hati. Oke, ikutin dalam hati ya. Tutup matanya. Wahai diri, terima kasih sudah semangat dan sabar membersamai. Sudah masuk tahun 2022, kamu udah hebat loh. Udah berjuang sampai detik ini. Rasanya sudah terlalu banyak masa lalu yang terpaksa dikenang. Tetapi itu hanya membuat futur hadir, menunjukkan semangat dan melemahkan iman. Mulai saat ini, mari perlakukan masa lalu sebagai kelalaian, bukan sesuatu yang pantas dikenang, apalagi diulang. Wahai diri, untuk hari ini dan seterusnya, yang bisa kita lakukan adalah membuat hal-hal indah dan baik, sehingga kita bisa melupakan masa lalu yang mungkin banyak hal buruknya. Kita yakinkan diri ini jika masa depan hanya kebaikan dan keindahan, bukan lagi ketakutan dan kelalaian. Maafin ya, maafin hal-hal buruk yang sudah terjadi. Maafin mungkin orang tua yang gak sesuai ekspektasi dengan kita. Maafin mungkin banyak orang-orang yang mengecewakan kita. Semangat ya, semangat kamu, semangat kita, semangat untuk bisa taat dan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah. Senyum, semuanya peluk diri sendiri. Udah. Oke, next ya, yang terakhir ya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari saya pribadi, yang berekspektasi tinggi terhadap saya, apapun yang nampak terlihat itu maha baiknya Allah gitu ya, yang menutup aib-aib saya, saling mendoakan agar senantiasa istiqomah,
dan hidup dalam keberkahan. Sekian dari saya, Nensa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Terima kasih Kak Ensa atas penyampaian materinya. Sama-sama. Selanjutnya kita langsung masuk ke Q&A kali ya Kak. Nah ini untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, baik berkenaan dengan topik, atau cuma nyerempet, atau malah keluar topik pun juga nggak apa-apa, ditanyakan aja. Kalau misalkan malu, nanti teman-teman juga bisa private Zoom ke aku, nanti aku bacakan. Nanti kalau misalkan teman-teman juga malu untuk disebutkan namanya, tulis saja anonim. Nah, sembari menunggu pertanyaan masuk, aku ingatkan lagi ke teman-teman untuk mengisi presensi ya yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat. Nah, Oke. Oh iya, Renisa, ini ada yang udah masuk nih, tapi lewat DM. oh iya, langsung ke Kak Ensa apa gimana? Oke, boleh. Langsung ke aku ini, soalnya DM-nya dia pengen hari ini. Oh iya udah, nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung aja teh dibacain. Oke, langsung aja ya. Bentar, batuk. Aku mute dulu yang nggak enak. Maaf ya batuk, ini tapi bukan corona ya. Masya Allah. Teh maaf, ini anonim, tolong jangan sebut namanya ya, siap. Sebelumnya, terima kasih banyak Teh atas sharingnya, sangat banyak hikmah dan manfaatnya, Insya Allah. Teh, saya ingin tanya, saya ada teman dia lulusan pondok ternama di Indonesia, laki-laki dan baru-baru ini saya menemukan dia. Dia melakukan kekerasan seksual verbal ke anak perempuan dan saya menemukan dia di akun Telegram bentar ya, ini susah dibawa. Dan saya menemukan dia di akun Telegram ikut komunitas gay. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menasihati ketika futur itu teman kita agar tanpa menyakiti perasaannya dan bagaimana cara agar membantu menyadarkan kalau yang bersangkutan tidak merasa bersalah. Ini complicated banget ya. Ini complicated banget, tapi makasih udah mau sharing pengalamannya. Ya Allah ya, ini sedih banget ya kalau misalkan dibilang sedih banget ya, karena lulusan pondok tapi beliau seorang gay gitu ya. Nah ini kan tentu melenceng ya, tapi kita juga nggak bisa ngejudge langsung kayak membuat dia ini. Justru kita harus tunjukkan di sini kita Muslim teh dakwahnya tuh merangkul ya. Nah kalau itu memang teman dekat dan itu ikhwan atau lawan jenis, sebaiknya menasihatinya oleh ikhwan lagi gitu ya. Khawatirnya ada fitnah kalau kita sebagai akhwat yang ngasih tahu, meskipun niat kita baik, tapi kalau caranya salah, tentu tidak akan sampai gitu ya, sepakat ya teman-teman ya. Nah, kalaulah misalkan dengan cara kita mengingatkan atau lewat temennya atau lewat keluarganya ini teh belum juga teratasi, justru malah dia membuat menjadi-jadi, kita ikhtiarkan dengan doa gitu ya. Senjata paling ampuh orang umat muslim adalah doa gitu ya. Jadi coba kita dengan kalaulah misalkan ya tahap pertama kita ajak orang yang bisa dipercaya tentunya yang amanah dan menasehatinya pun diam-diam gitu ya di belakang, jangan sampai juga kita menasehatinya dengan mempermalukan dia gitu ya, karena kalau kita menasehati depan banyak orang itu sama aja kita membuka aibnya dan bahkan menjatuhkan dia, tapi kita cari situasinya yang enak gitu ya, jangan sampai kita juga menjatuhkan dan menyakiti hatinya, yaitu ceritakan apa yang terjadi kalau bisa ke gurunya atau enggak yang dekat dengan dia, tapi yang bisa dia teh memang apa ya istilahnya mau mendengarkan gitu ya. Karena percuma ya kita sebanyak apapun gitu ya, kita menasihati kalau misalkan orang ini teh gak akan masuk karena dia teh tidak ada keterikatan kedekatan dengan orang yang menasihatinya tersebut, yang percuma gitu ya nggak akan masuk, akan menganggapnya angin lewat aja gitu ya. Maka dari itu kalau misalkan mentok-mentoknya banget dia masih suka juga, kita ikhtiarkan lewat doa gitu ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, karena yang memberikan, karena kita nggak bisa mengubah identitas seseorang tuh dalam satu hari, karena ini udah jadi habits gitu ya, dari pemikiran, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, jadi kepribadian. Dan yang namanya kepribadian itu nggak bisa dibentuk dalam satu hari. Ini tuh hal yang memang apa ya,
agak rumit untuk diselesaikan, tapi nggak mungkin untuk Allah mudahkan kemudian bisa sembuh seperti itu. Semoga terjawab ya Teh ya, doanya sama lakukan cara-cara yang terbaik seperti itu. Insya Allah. Oke. Udah sih paling gitu. Kalau dari aku. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak, ini direct message ke aku dari aku sebutin namanya nggak apa-apa ya, karena dia nggak minta untuk dianonim, dari Nurlita. Tanya gini, Assalamualaikum Kak Ensa, aku ingin bertanya, kadang kita futur itu terlalu merasa ketakutan dan kecemasan serta hilang percaya diri. Bagaimana cara kita bisa terus mengupgrade itu semua dan kembali mengisi daya kita agar tidak lemah? Terima kasih. Oke. Kadang boleh diulang lagi Teh, tadi agak keruset-kerusetan pertanyaannya. Bagaimana cara kita terus mengupgrade itu semua dan kembali maaf ya. Dan kembali mengisi daya kita agar tidak lemah. Jadi kadang Nurlita ini merasa ketakutan dan kecemasan serta hilang percaya diri gitu Teh. Oke. Baik, insecure gitu ya, lebih ke insecure sama nggak pedean. Insecure. Oke, insecure. Oke, baik. Ini hal yang wajar. Makanya saya punya moto hidup itu juga ya, awalnya dari keinsecurean gitu ya. Kan ketika kamu gagal jadi perempuan cantik, maka jadilah perempuan yang sehat dan bermanfaat. Itu lahirnya dari keinsecurean, jujur ya. Tapi itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti insecure ini menjadi hal yang kita benar-benar kayak beban banget. Justru itu kita harus menghadapi. Karena setelah kita menghadapi masalah ini, kapasitas kita menjadi besar untuk bisa menghadapi masalah yang baru. Karena hidup tuh akan berdampingan dengan masalah. Tapi itu gunanya untuk menaikkan kapasitas kita agar kita lebih naik lagi gitu ya. Justru didatangkannya ujian keburukan atau ujian yang bikin kita sedih, bisa jadi Allah tuh pengen intensitas kita terhadap Allah tuh lebih dekat lagi gitu ya, lebih intens lagi. Karena kalau misalkan kita senang kan biasanya kadang suka lupa ya, jangankan lupa sama teman, kadang lupa sama Allah ya, sepakat ya. Ini tamparan buat diri aku sendiri juga ya. Untuk pasti memang kayak gitu ya. Tapi giliran sedih, galau, kesulitan, Allah tuh dikejar bener-bener kayak ya Allah gitu ya, kayak gitu ya. Nah, justru ini tantangannya gitu ya. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Kalau misalkan dalam diri kita itu pasti ada kelebihannya. Setiap kita tuh cantik loh teman-teman. Tapi memang relatif gitu ya. Kayak bandingannya tuh yang nggak bisa kita ukur dengan samain gitu ya. Yang jelas kita tuh nggak boleh menaruh kebahagiaan kita di atas penggarisnya orang lain. Karena setiap kita tuh punya garis kebahagiaannya sendiri. Kayak aku, misalkan ya, aku ke Sydney misalkan. Aku ngukur kebahagiaan aku sama dengan kebahagiaan yang Sydney dapat. Kan belum tentu ya. Kayak misalkan Sydney senang dapat kucing, sedangkan aku menganggap aku juga bakal bahagia itu. Enggak gitu. Karena Allah tuh memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan saja. Karena yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik buat kita. Ya. Sama dengan jodoh ya. Allah tuh nggak akan memberikan yang sempurna, tapi Allah tuh akan memberikan yang tepat dan terbaik gitu lah kurang lebih ya, biar nyambung gitu ya bahas ke jodoh. Biasa kan suka sat gitu ya otaknya gitu ya, sepakat ya kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan kita tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka dari itu cari apa yang nilai value yang bisa kita kembangin nih ya, dan cari temen yang tentunya bisa menaikkan semangat kita. Kadang ada temen yang asik, padahal toksik gitu ya. Setiap kita cerita ditimbal lagi masalahnya, kayak, atau itu mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Justru kita harus milih temen yang kayak dia bisa nyemangatin, ayo kamu bisa, kalau gini ya, aku kalau misalkan dapat masalah kayak kamu, belum tentu aku bisa, berarti Allah tahu kamu mampu, sok atuh makin semangat, misalkan kayak gitu ya. Yang jelas kitanya juga harus mau usaha, tapi ingat, jangan bergantung sama manusia, siapapun. Jangan bergantung sama makhluk apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Patah hati yang paling disengaja adalah berharap sama manusia. Gitu ya, sepakat ya? Patah hati yang paling disengaja adalah berharap sama manusia.
siapapun, manusia siapapun, bisa itu orang tua, bisa itu pasangan, bisa itu adik, kakak, atau maupun sahabat-sahabat itu, kurang-kurangnya harapan kita terhadap manusia, seperti itu. Semoga terjawab. Gitu Teh, semangat juga ya. Masya Allah. Ya Allah, ada pertanyaan lagi nih, kalau main banyak ya pertanyaannya masuk. Boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Ini dari Asmanur. Dibilang ini, Assalamualaikum Teh Ensa, sering banget iman meningkat drastis dan semangat beribadah tinggi saat mendekati haid. Sedangkan saat haid, akhirnya semangatnya menurun dan bisa hilang, Kak. Bagaimana ya, Kak, cara mengatasi siklus tersebut? Terima kasih sebelumnya. Ini sering banget, aku juga ngerasain kayak gini, Kak. Benar yang ngerasain ya? Oke, Ya. baik ya. Justru gini ya teman-teman ya, justru ketika haid tuh nggak ada, ketika haid tuh kita tuh sama aja dengan beribadah sama Allah. Tapi kadang kita tuh suka ngedumel ya, kayak, Mina lagi semangat beribadah, terus tiba-tiba kita tuh haid, atau jadi nggak sholat, atau jadi nggak tahajud gitu ya, atau mungkin beberapa berpendapat kayak, aduh nggak bisa tilawah segala macam gitu ya. Justru itu ketika haid itu Allah memberikan hanya kepada perempuan karena Allah tuh pengen berduaan doang sama kita. Kenapa kayak gitu? Karena Allah tuh pengen kita lebih dekat sama Allah gitu ya. Banyak amalan-amalan ketika haid, zikir, zikrullah gitu ya. Mendengarkan kajian, mendengarkan murotal gitu ya. Banyak hal-hal itu yang bisa tetap menjaga semangat kita, intensitas dengan Allah. Jangan sampai ketika kita lagi haid, yaudah deh, udah lagi ini berarti nggak zikir ditinggalin, murotal ditinggalin gitu ya, karena nggak bisa, udah nggak bisa tilawah nggak, murotal enggak gitu ya. Jangan sampai benar-benar hilang kayak gitu ya. Selanjutnya kayak kajian juga enggak, malah nonton drakor gitu ya, maaf ini. Kayak, udahlah, udah lagi nggak sholat ini gitu ya, nggak apa-apa begadang sampai malam, sampai pagi, sampai besoknya juga gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah justru itu Allah tuh lagi pengen berduaan sama kita. Bahkan kalau misalkan kita udah menikah, Allah tuh saking sayangnya sama kita gitu ya, misalkan gitu ya, maaf ya nanti suami kita aja tuh nggak boleh kan, maksudnya berduaan sama kita untuk berhubungan. Itu tandanya Allah tuh lagi pengen deket sama kita kalau kita dikasih waktu untuk haid, dikasih waktu untuk istirahat, tapi tetap bisa beribadah melakukan amalan yang lain kayak gitu. Karena kan kita haram ya kalau sholat pas lagi haid gitu ya tentunya. Nah, justru dari situ kita tetap membiasakan diri dengan amalan-amalan kebaikan yang lain, misalkan tetap sedekah, tetap bisa bantuin hikmat, atau dimanapun kalian berada ada peluang kebaikan, ya lakukan. Jadi jangan sampai ketika haid tuh gini ya, kadang aku bertentangan dengan kayak misalkan kalau lagi haid tuh pasti moodnya swing segala macam. Oke, aku juga mengalami itu dan itu hal yang wajar. Tapi sebenarnya mindset atau respon tuh bisa kita kendaliin loh gitu ya. Bisa kita kendaliin. Mungkin kalau misalkan emang sakit, iya ya, emang jadi males ngomong kayak gimana. Tapi sebenarnya bisa kita latih untuk kemudian, itu mah mindset doang gitu. Jangan sampai kita menyamakan labeling itu dengan kita gitu ya. Tapi bukan berarti aku menyalahkan juga, cuman kayak ini tuh bisa dilatih loh ternyata teman-teman, respon kita terhadap sesuatu gitu ya. Karena ini kendalinya ada di diri kita. Yang nggak bisa kita respon itu apa? Omongan orang ke kita, betul? Sepakat? Yang nggak bisa kita respon tuh omongan orang ke kita, pandangan orang ke kita gitu ya. Pokoknya itu yang nggak bisa kita respon. Yang bisa kita respon adalah diri kita sendiri. Respon kitanya mau apa? Ketika ada orang yang memaki kita, apakah kita mau marah atau kita mau ya udah senyumin aja, maafin kayak gitu. Jadi kendalinya ada di diri kita. Seperti itu. Jadi emang harus melakukan pembiasaan habits baru ya. Bisa baca buku juga pas haid gitu ya, dengerin kajian. Jadi kayak gitulah ya. Memang sebenarnya kadang gini ya, dikasih keenakan, dikasih libur, kitanya malah ngelunjak. Saya benar nggak? Gini ya, modenan dikasih istirahat malah ngelunjak gitu kan, dengan kayak nggak melakukan amalan. Padahal banyak gitu ya, itu nanti bisa dicari aja sama teman-teman referensinya gitu, amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang haid seperti itu. Oke, semoga terjawab. Oke, terima kasih Kak Ensa atas jawabannya. Ini relate banget sih kalau pertanyaan yang tadi ini. Iya, karena aku juga perempuan saya. Kalau lanjut, ya Kak, ini ada pertanyaan anonim kalau ini. Boleh. Dia bilang gini, Assalamualaikum Teh, bagaimana caranya berdamai dengan kegagalan dan berdamai dengan diri sendiri yang selalu merasa tertinggal dari orang lain? Ya kurang lebih kayak insecure yang tadi Teh. Oke, siap ya. Kegagalan itu wajar. Oke, aku sengaja di pertemuan kali ini nggak cerita
tentang kegagalan aku ya, tapi nggak apa-apa aku ceritain, semoga ini bisa jadi motivasi. Aku tuh dulu, jadi sebenarnya sekolah tuh kecepatan, harusnya lulusnya kan, 2018, tapi ini malah 2017. Tapi aku tidak menyesali itu ya karena udah gitu kan. Tapi ketika aku mencoba untuk SBMPTN, bahkan dari SNMPTN atau undangan, aku tuh mengalami kegagalan. Padahal dari kelas 10, ya kelas 1 sampai kelas 3 tuh ambis gitu ya, ambis banget. Masuk 10 besar terus, kalau seangkatan tuh nyampe 20 besar gitu kan. Kayak kebayang nggak sih seambis apa gitu. Tapi qadarullah di undangan tuh aku gagal, nggak bisa ikutan. Karena apa? Karena ada masalah data, itu memang udah qadarullah. Selanjutnya ikut SBMPTN pertama, gagal. Padahal udah ikut les. Kebayang nggak sih malu, insecure kayak gimana gitu ya. Kayak, ya Allah, aku tuh padahal udah ikhtiar perasaan mah gitu ya. Sampai akhirnya gagal lagi di tahun kedua, sampai aku gagal kesempatan terakhir 3 kali dan ujian mandiri nggak tahu berapa, itu gagal 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 terus gitu ya. Nah, justru dari itu kita harus melatih mental kita. Ada apa nih gitu ya, ada apa nih, kenapa Allah tuh ngasih terus ujian ini. Berarti kita teh mampu, karena Allah tuh nggak akan ngasih beban ke umatnya, eee, di luar kemampuan umatnya tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dikasih ujian yang sama terus, kegagalan, 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 ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Ada saatnya nanti juga kita akan merasakan keberhasilan. Justru yang akan menjadi penyesalan di masa depan apa? Lebih baik kita merasakan kegagalan daripada kita nyesel nggak pernah nyoba apapun. Ya, ini takut gagal gitu ya. Tapi seenggaknya kita ada cerita dong, maksudnya kayak aku juga dulu pernah gagal gini 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 gini, tapi pada akhirnya bisa berhasil ternyata di bidang yang lain kayak gitu ya. Aku mengalami kegagalan gitu ya, teman-teman, sampai 3 kali ujian mandiri nggak tahu berapa, dijauhin teman-teman circle yang pada akhirnya masuk ITB, Unpad, segala macam gitu ya, kayak kebayang nggak sih kalau misalkan teman-teman, seangkatan atau misalkan di bawah aku angkatannya, suka pakai Twibbon gitu kan, "I'm ready to bla bla bla," gitu ya. Itu tuh beban banget di beranda aku tuh penuh gitu ya, dari tahun ke tahun rasanya tuh menyakitkan gitu ya. Itu kayak goals aku banget, pengen deh pakai Twibbon, perguruan tinggi negeri atau minimal kuliah gitu ya. Tapi qadarullah malah enggak gitu ya, bukan belum belum rezekinya gitu ya. Bahkan mau daftar swasta pun qadarullah keburu kepenuhan. Ya udah deh, akhirnya aku berada di amalsoleh.com ini kayak gitu ya. Bahkan di tahun 2020 aku tuh diundang untuk sharing di universitas yang aku pengen. Gitu, jadi kayak, oh Allah teh gini ya gitu ya. Di udah mah di universitas yang aku pengen, dengan jurusan yang aku pengen gitu ya. Tiga-tiganya itu jurusan yang aku pengen gitu ya. Yang pertama tuh kan akuntansi akuntansi UPI gitu ya. Terus selanjutnya teh ekonomi Islam UPI. Terus yang selanjutnya manajemen research and itulah ya, yang manajemen gitulah. Manajemen research apa gitu. Nah, terus kata aku teh, "Oh ya Allah, mungkin cara kerja Allah tuh ya memang kayak gini ya, kita nggak pernah tahu." Tapi bukan berarti aku juga merasa lebih baik, enggak. Cuman kayak setiap kita tuh bakalan, apa ya, Allah kasih, sesuatu hal yang baik ke depannya, asalkan kitanya mau coba gitu ya. Mungkin bentuknya kadang bukan, apa yang kita pengenin awalnya, tapi ternyata itu yang kita butuhkan gitu. Seperti itu. Begitupun ya aku sekarang di bidang sosial di amalsoleh.com. Ini kan platform penggalangan dana ya teman-teman. Yang dimana oh ya udah ini itu kayak aku banget ya. Udah mah kalau anaknya kan pendiam ya. Enggak pendiam, kebalikannya ekstrovert gitu ya. Senang ketemu orang baru, jadi ketemu santri segala macam, dan itu tuh masya Allah ini tuh menurut aku pengalaman yang luar biasa gitu ya. Bisa jadi dengan adanya kegagalan kita teh kita jadi lebih sadar, lebih aware lagi kalau hidup tuh bukan tentang diri kita sendiri aja. Banyak hal-hal yang harus kita urusin. Dulu mungkin cita-cita aku pas SMA hanya sekedar masuk PTN, lulus, kerja, nikah, udah. Tapi setelah mengalami kegagalan, aku menemukan hal-hal yang, oh ini tuh harus aku urusin sebagai anak muda, sebagai pondasi peradaban, tentu aku harus mengangkat beban umat gitu ya, kalau kasarnya minimal dengan hal-hal kecil yang bisa aku lakukan gitu ya. Banyak orang yang bisa kita bantu apalagi di masa pandemi ini lah gitu. Jadi
jangan sampai kitanya malah jadi egois gitu ya. Semoga ini bisa jadi motivasi untuk semangat mencoba, meskipun awalnya gagal dulu nggak apa-apa, nanti juga akan ada saatnya ya. Dan Teteh harus yakin, tadi siapa nanya siapa namanya? Anonim. Oh ya, anonim. Teteh anonim ini gitu ya. Siapapun Teteh, ini untuk aku, untuk Teh Nisa, Teh Laila, Zidni, dan lain-lain gitu ya. Yakinlah kalau setiap kita ini akan membanggakan suatu saat nanti sesuai dengan di luar dari apa yang kita bayangkan. Jadi ya kita harus yakin suatu saat nanti kita akan membanggakan lebih dari apa yang kita bayangkan gitu ya. Yang penting kita tuh yakin, karena Allah tuh gimana prasangka hamba-hambanya gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Semoga bisa memotivasi dan menambah semangat untuk berkarya. Begitu. Oke. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, karena ini ada 2 pertanyaan lagi masuk. Boleh. Insya Allah. Dari anonim juga nih Kak. Ya, boleh. Cara mengatasi ketakutan akan masa depan karena belum tahu potensi diri kita tuh di mana. Itu pertanyaannya Kak. Oke, baik. Ya gimana sih, kadang takutnya kayak, aduh, kalau ada lagu mah takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Yang itu ya, tahulah aku juga. Gitu ya. Takut akan masa depan itu hal yang wajar, hal yang biasa. Karena setiap kita juga pasti pernah mikirin ya kayak, aduh nanti aku gimana ke depannya gitu ya. Yang lain udah sampai mana, aku baru sampai sini kayak gitu ya. Justru keberhasilan orang lain jadikan motivasi untuk kita, untuk kemudian kita teh bisa melangkah maju gitu ya. Jangan sampai melihat orang berhasil, kita malah insecure, makin mundur gitu ya. Salah saya kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat orang udah maju lebih dulu, jadikan motivasi supaya kita juga ikut maju, bukan semakin mundur. Jadi kayak, udah bukan level, jadi semakin jauh. Ya gimana kita bisa mengejarnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita ngikutin jejaknya dia, karena kita juga punya maps-nya sendiri. Caranya gimana? Kita cari passion sesuai dengan kesukaan kita gitu ya, dengan minat bakat kita. Dulu juga aku ketika ketika gap year kan namanya gabut banget ya, kayak aduh yang lain udah pada kerja, pada kuliah di mana, update di mana gitu ya. Sedangkan aku gini-gini aja. Makanya aku memutuskan untuk ikut berbagai komunitas. Maaf ya, ini pernah ikut komunitas politik saya. Aku nggak akan nyebutin partainya gitu ya, bahkan sampai masuk partai juga, saking kayak, apa nih sebenarnya passion aku teh gitu ya. Saking keponya gitu ya, pernah ikut tata kecantikan kulit, pernah sekolah MUA juga, pernah kursus ngejahit, potong rambut gitu ya. Apa aja gitu ya sebenarnya dicobainnya kayak aneh banget kan, tapi tiba-tiba ada di sosial dakwah. Setelah aku mengikuti berbagai komunitas, pelatihan, aku merasa aku lebih nyaman di komunitas dakwah gitu ya, yang bersifat sosial dakwah lah intinya. Terus akhirnya aku menemukan ya begitu pun dengan Teteh, mungkin bisa dimulai dengan membuka jejaring teman-teman dimanapun berada gitu ya, untuk kemudian bisa menemukan iya aku tuh nyamannya di sini, cocoknya di sini gitu kan. Kadang skill tuh bisa kita temuin ketika kita udah ketemu banyak orang baru dan kita melakukannya gitu ya. Kalau kita masih menerka-nerka cuman kayak ada nih ya, ada minat bakat, ada yang hobi. Kalau hobi sama minat bakat ini tuh tentu beda ya. Minat bakat tuh yang sebenarnya bisa kita lakuin dan kitanya minat. Kalau hobi itu hal yang kita sukain aja gitu ya. Dan yang bikin nyaman tuh ya udah mah hobi, dan ini juga minat bakat kita gitu ya. Kadang ini beda-beda tipis kayak gitu. Makanya jangan takut kalau misalkan, jadi jangan overthinking duluan, dan ingat Allah tuh gimana prasangka hamba-hambanya. Dan kitanya juga jangan hanya sekedar ya udah diam aja lah, nanti juga Allah juga bakalan ngasih ya, rezeki nggak akan kemana. Iya, rezeki nggak akan kemana, tapi kitanya juga perlu ikhtiar teman-teman, ikhtiar dengan perbuatan, ikhtiar dengan keyakinan, ikhtiar dengan doa. Seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Ensa. Satu lagi ini ada pertanyaan dari anonim lagi Kak. Oke, boleh. Mbak Allah ya. Mbak Allah ya, benar. Ini pesannya, Assalamualaikum Teh Ensa, maaf izin bertanya, bagaimana caranya memaafkan masa lalu yang kelam? Terima kasih Teh. Gitu. Oke, Masya Allah ya.
Ini mungkin bisa dirasakan sama anak-anak broken home. Padahal aku juga aku juga broken home gitu ya. Kan takutnya ya nanti kayak Ten sama ngomong kayak gitu dah, Ten sama nggak ngerasain gimana betapa hancurnya aku misalkan kayak gitu ya kalau dramanya kayak gitu. Perlu diketahui kita tuh nggak sendirian teman-teman, banyak orang lain juga kok yang merasakan posisi broken home gitu. Tapi hidup tuh harus berjalan, hidup harus tetap maju. Kita punya hak untuk memiliki masa depan yang cerah meskipun keluarga kita nggak utuh, meskipun banyak hal yang udah kita lalui, itu tuh hal-hal yang buruk gitu ya. Kita punya hak untuk memiliki kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena apa? Karena Allah tuh maha maaf. Ampunannya lebih luas daripada amarahnya gitu ya, teman-teman. Kita harus yakini itu gitu ya. Gimana sih caranya memaafkan? Tentu ini tuh memang nggak mudah, tapi setiap apapun ya, kalau misalkan ini masalah masa lalu memaafkannya soal orang tua, yang pertama ini, kita tuh nggak bisa milih teman-teman, ingin lahir dari keluarga anak dan keluarga seperti apa. Kalaulah kita bisa memilih, tentu gampang banget ya, pasti bakal bahagia banget ya. Kita request kayak milih orang di The Sims aja gitu kan, kayak mamahnya rambutnya pengen pirang gini gini gini. Tapi kan hidup tidak seperti itu ya teman-teman, kayak kita nggak bisa milih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menerima, bersyukur, dan tetap melesat apapun keadaannya gitu ya. Kalau boleh cerita nih ya, aku anak pertama dari 5 bersaudara. Eh, Ayah aku udah cerai sama ibu aku dari 2010 atau 2011 gitu ya. Dulu aku juga korban bullying, pokoknya complicated banget ya. Dulu aku sampai pindah 3 kali SD, say. 3 kali SD. 3 kali SD gitu ya, sampai pindah 3 kali SD, saking karena dulu dibully, karena ngerasa kayak, hidup tuh udah berhenti. Tapi ya gitu, kita harus tetap maju. Kita cari motivasi apa gitu ya. Selain motivasinya mencari ridho Allah, tambah lagi motivasinya misalkan kayak, aku tuh anak pertama, aku tuh harus bisa berdiri di atas kaki aku sendiri gitu ya. Aku harus tetap bisa mandiri, aku harus tetap bisa membahagiakan orang tua. Kita harus tetap ihsan gitu ya, kita harus tetap bisa memaafkan, karena memaafkan itu bisa jadi untuk diri kita sendiri. Karena itu tadi kebaikan akan balik lagi ke diri kita. Kalau ngomongin ya soal memaafkan gitu ya, kan kadang berat ya. Ini aku pakai contoh seperti diibaratkan beban teman-teman, diibaratkan beban yang banyak ya. Orang lain punya salah, kita tuntut satu. Bukan promosinya ini ditutup kok. Kita punya beban satu ya teman-teman. Kita punya beban satu. Ini orang yang nggak kita maafin, jadi dendam. Tambah lagi orang B jadi dendam. Orang C jadi dendam gitu ya. Orang D seterusnya semakin banyak. Apa sih yang dirasain ke kitanya jadinya apa? Beban. Betul? Kita nggak bisa melangkah, kita nggak bisa melakukan perbuatan apapun ketika kita stuck di masalah itu aja, ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, ketika dendam begitu membara. Tapi aku punya tipsnya gitu ya, balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita menjadi versi terbaik gitu ya. Jadi kayak, ya memang susah maafin, tapi percayalah kemuliaan orang yang memaafkan itu pahalanya besar. Semakin besar pahala, semakin memang amalannya itu kadang sulit dilakukan gitu ya. Memang memaafkan tuh kayak, enak aja aku maafin dia, atau enak aja aku minta maaf duluan, kan dia yang salah gini-gini. Iya kalau ngikutin ego dan hawa nafsu mah. Tapi ingatlah, lihat balasannya ketika kita memaafkan sama orang, itu pahalanya luar biasa teman-teman. Itu juga akan melegakan bagi kita gitu ya. Coba, kita udah maafin tadi ya si beban-beban tadi. Kita bisa melakukan apapun kan, kita bisa baca buku, kita bisa beramal, kita bisa ngebantu orang lain gitu ya. Kalau kita berkutat dengan masalah yang itu aja, beban yang itu aja, tanpa kita ingin yang menyudahinya, ya udah gitu. Kita nggak stuck aja udah di masalah itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebisa mungkin ya kita maafin perlahan, bertahap semuanya juga ya. Karena yang namanya manusia pasti pernah punya kesalahan. Anggap aja ketika kita ikhlas memaafkan orang lain, itu juga kita sedang menunggu giliran kita dimaafkan juga oleh Allah. Gitu Teh, semoga membantu ya, semangat. Insya Allah bisa. Mantap banget. Terakhir deh pertanyaan dari aku tadi. Ya. Ini Kak, kan aku sempat melihat
kayak semacam quotes gitu, bukan quotes sih, video lah dari aplikasi TikTok, terus bilang katanya itu dosa menggibah, padahal ya ringan tapi tuh susah banget untuk dihilangkan. Nah, itu berapa kali aku sempat kayak, tapi di tengah-tengah kayak aku udah mau ngomong si ini terus kayak lawan bicaranya nanggepin terus kayak baru keinget lagi. Nah, itu tuh jadi canggung gitu loh Teh, di tengah-tengah kayak mau nasehatin tapi aku yang mulai kayak gitu. Oh iya, iya. Baik-baik pahamnya. Lah inilah lambe turah duniawi ini teh. Kita teh kadang suka kayak kepancing gitu ya. Meskipun kadang apa yang nggak maksud, tapi kadang tergiring opini kayak gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan sama ini juga self reminder buat aku ya. Ternyata sekedar mendengarkan aja tuh itu tuh kita dapat dosa gibahnya gitu ya. Jadi kan apalagi kita ikut nimbrung, apalagi membuka percakapan gitu ya. Nah, kalau misalkan dirasa udah kagok ya, kalau bahasa Sunda mah namanya kagok, tanggung gitu ya, tanggung. Kalau misalkan udah tanggung, langsung cepet-cepet giring opini ke yang lain. Maksudnya kayak bahasannya tuh coba alihkan, pengalihan pembicaraan lah ya, mengalihkan pembicaraan gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan ya coba kayak gini, kayak aku juga kayak sering gitu ya sama teman-teman udah kagok kayak ngomong, ketang jangan, nanti dia banyak pahala dong, nanti dosa dia ke kita, udah mau kita banyak dosa, udah ganti ya gitu kan. Cuman kan respon orang yang kita lawan bicara kan bisa jadi kayak nganggap kita tuh naon sih so suci orang gini gitu ya, pasti kan kayak gitu ya, kayak tapi sebenarnya kita tuh mencobalah ikhtiar ketika kita sadar gitu ya. Jadi nanti juga saling mengingatkan, insya Allah gitu ya, teman juga terbiasa jadi saling mengingatkan. Itu yang dilakukan aku dan teman aku, misalkan dia duluan membuka topik terus aku udah sadar duluan, aku yang ingetin. Tapi kalau aku buka topik duluan terus dia sadar duluan, dia yang ingetin gitu kan, gibah lu, udah bahas yang lain aja gitu kan. Terus kayak gitu kan ya, jadi memang gitu ya, kita harus terbiasa maksudnya untuk saling mengingatkan dan diingatkan. Jangan sampai kita ngingetin iya lancar jaya, giliran orang ngingetin kita apa sih lu so suci gitu ya, kadang kan kayak gitu ya. Hati-hati juga gitu ya, kita sulit menerima nasihat gitu. Gitu sih. Paling semoga terjawab ya, dan semangat ya. Ini PR perempuan Indonesia. Seluruh perempuan ya kayaknya. Iya, benar. Benar. Terima kasih Kak Ensa atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi dan penyampaian materi yang luar biasa. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi membuat teman-teman kembali bersemangat dan terus tetap istiqomah ya. Sekali lagi aku mau ngingetin ke teman-teman untuk jangan lupa isi form kehadiran di link grup yang maksud aku link chat Zoom yang udah dikirim oleh panitia. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal acara akan ada 3 orang yang akan mendapatkan voucher potongan harga sebesar Rp20.000 di Collective Collaboration Space Yogyakarta. Nah, untuk ketiga nama ini nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Nanti karena kebanyakan di sini pertanyaan anonim dan tentunya Masya Allah bagus-bagus banget, menginspirasi banget buat teman-teman yang lain. Nanti akan diumumkan secara pribadi, oke? Masuk ke sesi selanjutnya, sebelum mengakhiri agenda sore ini, mari kita berfoto bersama untuk pengambilan dokumentasi acara. Saya menghimbau kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya dan menunjukkan wajah cerianya. Ya dong, harusnya. Kan biar Teh Hensa tuh bisa ngelihat senyum-senyumnya gitu ya, Teh. Ya, gitu kan. Seenggaknya hari ini ketemu gitu ya. Iya, walaupun pengen lihat. Nah, nanti sesi foto bersama ini akan dipandu oleh Kak Yuna. Kepada Kak Yuna, dipersilakan untuk mengambil gambar. Oke, terima kasih Kak Fanda. Sebelumnya suaraku kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran. Kedengaran. Oke, ini karena ada 2 slide, aku ambil foto yang di slide pertama dulu. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Kak Fanda. Aku nggak tahu slide berapa, pokoknya senyum aja setiap di capture. Sama Kak. Masya Allah. Oh iya, sebentar sedikit lagi ya buat teman-teman mungkin yang mau nge-share kegiatan hari ini, boleh tag aku juga biar nanti aku repost. Oke, atau mau lanjut DM juga boleh ya, insya Allah nanti aku jawab. Tapi mau close Laures. Iya, oke. Oke, masuk ke sesi terakhir nih Kak. Marilah kita tutup agenda pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman yang mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat kita petik manfaatnya dan menjadi sebuah motivasi untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga kepada kolektif Collaboration Space Yogyakarta yang telah turut membantu dalam kelancaran acara pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Amin. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Dadah, Teteh, haturnuhun ya. Terima kasih Kak Isa. Jazakallah, Tensa. Sehat-sehat.